Untuk disclaimer mungkin jadi peternak itu tidak ada ilmu patennya, jadi kami tidak mengklaim bahwa kami benar dan yang lain juga salah, tidak. Intinya di channel ini kita sama-sama belajar untuk mendalami pengetahuan tentang peternakan ayam. Jadi ketika ada rekan-rekan sekalian yang mempunyai pendapat ataupun cara dari operasional beda dengan kami, silahkan bubuhkan di kolom komentar untuk kita biar saling belajar, biar menambah ilmu lagi, biar kita terus berkembang, dan berkembang. Halo rekan-rekan sekalian, pada episode kali ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengunjungi kandang DOC dari Vian Farm. Nah, nanti kita lihat di sana seperti apa. Wah, Ion. Serampung? Serampung? Oke. Kebetulan ini proses pindahan, jadi saya bisa mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat bagaimana persiapannya. Kita membawa ini jeep rakitan untuk menuju ke area kandang karena medannya off-road. Lip. Ya rekan-rekan sekalian, saya sudah sampai di kandang DOC Vian Farm. Ini terletak lumayan jauh dari pemukiman ya, karena untuk mengusahakan kesterilan untuk DOC, karena DOC itu lebih rentan terkena bakteri dan virus. Kandang kami sudah menggunakan sistem closed house, menggunakan pemanas otomatis dan exhaust yang diatur oleh sistem yang namanya Temptron. Kebetulan fasilitas kami sudah ada 2 kandang, yang masing-masing kandang itu 2 lantai, dan satu bangunan itu lantai atas dan bawah itu per kandang kapasitasnya sekitar 24.000 sampai 25.000. Berhubung ini masih proses pindahan, proses grading, ini adalah yang terakhir karena ini sudah berada di DOC 1 dan DOC 2 sudah selesai. Ini sudah mulai prepare lagi untuk diisi periode selanjutnya, dan saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat bagaimana sih proses persiapan untuk kandang DOC dari Vian Farm ini. Oke, tidak usah kebanyakan bebibu, mari kita masuk. Kebetulan ini masih proses persiapan, masih basah lantainya, ini proses prepare. Dan ini kebetulan penanggung jawab kami, Mas Obirin, beliau sudah di sini sudah hampir 8 tahun. Jadi menurut kami secara pengalaman oke lah, makanya menjadi penanggung jawab kandang. Jangan dilihat usianya yang masih muda, tetapi pengalamannya. Yang pertama cuci-cuci ya Mas Birin ya. Jadi kandang. Ini baru step pertama ibaratnya ya. Yeah. Baru bongkaran, terus ini melakukan pencucian kandang. Pencucian kandang meliputi apa saja Mas Birin? Apakah dicuci semua atau apa saja yang dicuci? Dicuci semua, terutama kandang, terus peralatan kandang juga. Terus pembersihan kipas sama panel kelistrikan juga harus dibersihkan ya, wajib dibersihkan ya. Terus untuk per lantai 12.000 ini membutuhkan waktu berapa lama untuk pencucian biasanya Mas Birin? Biasanya lamanya itu satu lantai 3 hari. 3 hari, berarti 1 minggu lah atas bawah ya. Itu sudah pencucian keseluruhan berarti ya. Ketika melakukan pencucian, hal apa yang paling diperhatikan? Misalnya kotoran, sisa-sisa kotoran itu harus dibersihkan sampai tuntas. Terus nepel yang harus diperhatikan harus bersih maksimal. Nepel harus bersih ya. Dan berarti saluran-saluran air juga harus dipastikan bersih ya, dari endapan kotoran dan lain-lain ya. Karena
di DOC ini kan intensitas pemberian vitamin dan obat-obatan kan termasuknya tinggi ya. Jadi begitu rekan-rekan, dalam proses kita mencuci kandang, semua yang dilihat rekan-rekan di kamera ini, di video ini bersihkan total, baik dari kandang, dari lantai, dan dari pakan, talang pakan, saluran air, nepel, kipas, pemanas, dan semuanya pokoknya yang terlihat itu dibersihkan semuanya. Pembersihannya berarti air bersih dan ditambahkan desinfektan juga ya berarti ya, Mas Birin ya. Untuk step selanjutnya berarti persiapan yang kedua, pemasangan kertas koran. Baik teman-teman, tujuannya apa Mas Birin diberikan alas koran untuk ayam DOC ini? Biar salah satunya biar tidak terlalu dingin, terus pemberian pakan juga mudah, tidak langsung pakai penampan, itu salah satunya. Jadi itu tujuannya pemberian koran itu karena ayam yang datang ke sini kan masih usia 1 hari, day old chicken ibaratnya, usia ayam yang baru menetas, jadi secara struktur badan juga masih kecil. Jadi kenapa harus koran? Yang pertama alasan menurut Mas Birin itu untuk menjaga suhu, karena ayam kecil itu kan membutuhkan suhu yang hangat. Yang kedua untuk mempermudah peralatan, dan yang ketiga untuk supaya ayam itu nyaman lah berada di keranjang ini, nyaman. Jadi itu memperminim tingkat stres ya Mas Birin ya berarti ya, dan mempersingkat masa penyesuaian. Jadi begitu rekan-rekan, pencucian sudah dibahas. Untuk pemasangan koran yang selanjutnya penggampingan, pengkapuran ya Mas Birin ya. Itu kapur yang digunakan itu apa dan tujuannya apa Mas Birin untuk penggampingan atau pengkapuran itu? Kapur yang digunakan itu harus menggunakan kapur yang hidup, masih panas. Masih panas berarti yang disiram air itu masih bereaksi gitu ya. Jadi menggunakan kapur yang masih hidup. Dan tujuannya apa Mas Birin? Tujuannya agar bisa membasmi bakteri terutama, dan kutu sama virus juga bisa. Berarti tujuannya untuk mensterilisasikan ya, untuk mensterilkan kandang biar terhindar dari bakteri dan virus kutu ya. Terus area mana saja yang dikapur ibaratnya? Yang dikapur itu area mana saja? Apakah menyeluruh atau hanya lantai saja atau bagaimana? Yang dikapur itu menyeluruh di dalam kandang dan di luar kandang. Berarti tidak hanya di kandang rekan-rekan, ternyata untuk proses pengkapuran itu tidak hanya dilakukan di dalam kandang, tetapi juga lantai, terus ini tiang-tiang, penyangga-penyangga, semua aspek yang berada di dalam kandang itu harus terkena kapur. Tujuannya untuk steril, karena ayam DOC itu rentan ya Mas Birin ya, dengan penyakit ya, dengan imun yang masih muda, itu sangat rentan terkena bakteri dan virus. Itu tujuan dari pengkapuran itu ya untuk menjaga ayam DOC itu agar tetap sehat. Berarti cuci sudah, persiapan koran sudah, pengkapuran sudah, berarti sisa sterilisasi ya, dan memberikan waktu jeda ya untuk check-in kembali. Nah, sterilisasi itu bagaimana Mas Birin? Biasanya dilakukan seperti apa kalau di kandang kita ini? Sanitasi dilakukan setelah persiapan sudah selesai semua, baru sanitasi menggunakan kacar, terus obatnya pakai Formak. Kita menggunakan produk Formak ya kebetulan ya. Terus apalagi Mas Birin? Sudah, itu cukup. Itu cukup ya. Untuk sanitasi kita menggunakan kacer. Untuk yang nggak tahu kacer itu water pressure, biar yang biasanya untuk cuci mobil biasanya water pressure itu. Setelah sanitasi apalagi yang harus dilakukan Mas Birin? Untuk setelah sanitasi paling flushing, pralon sama pralon nepel juga, sama pralon torn. Semuanya berarti ya. Jadi untuk step terakhir sebelum kandang diistirahatkan, berarti kita semua melakukan flushing, baik saluran minum maupun saluran dari sumur, dari air bersih juga dilakukan. Jadi flushing secara menyeluruh lah ibaratnya, dan itu bertujuan untuk
final check, ibaratnya pengecekan ulang sebelum ayam itu masuk lagi. Berarti setelah semua tahap dilalui, kita melakukan istirahat kandang ya Mas Birin ya. Istirahat kandang itu biasanya dilakukan berapa hari Mas Birin sebelum check-in lagi? Sekitar 1 sampai 2 mingguan. 1 sampai 2 minggu ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan, itulah tahap-tahap yang biasanya kita lakukan untuk melakukan persiapan sebelum check-in DOC lagi. Jadi itulah cara yang kami pakai. Silakan ditulis di komentar, di kolom komentar, biasanya rekan-rekan caranya seperti apa? Apakah sama dengan kami, ataukah rekan-rekan juga punya cara lain tersendiri? Silahkan ditulis di komentar biar kami juga menambah wawasan ya Mas Birin ya, biar menambah wawasan, siapa tahu itu menjadi hal yang lebih baik untuk kita semua. Baik, terima kasih Mas Birin, semangat selalu. Siap. Untuk persiapannya, semoga proses check-in-nya lancar, tidak ada kendala suatu apapun, dan tentunya pertumbuhannya bagus, bonus cair. Oke. Terima kasih rekan-rekan.